Komputer. Nah, oke, kita rekam ya. Di samping nanti ada summary-nya juga kalau kita pakai berbayar apa akun akun apa namanya Zoom nanti bisa mensummary, meringkas apa yang saya sampaikan. Bahkan diskusi itu bisa gitu ya. Untuk awal ini saya sebut aja namanya, ini tercatat nih, saya sebut namanya ya. Nur Nurmadiana, kemudian Faruk izin tampil yang pertama tadi ya. Ninda Oktavia, Nur Muhammad Anang Febrianto, Umdatul Mufida Agustina, Taqiyuddin, Katrin Eka Pratiwi, Alicia Wilma, Sultan Abdul Aziz, Zahra Tunihaya. Ya, ya hadir 10 orang. Nah, sekarang saya mau berbagi tentang materi kita. Materinya menarik sebetulnya ini kalau kalau kita bicarakan ini menarik sekali ini materinya. Materinya adalah tentang budaya informasi dan perilaku organisasi. Kalau di buku-buku manajemen ada budaya organisasi, ada perilaku organisasi. Nah, itu ada buku tersendiri, ada bukunya. Budaya organisasi itu ada bukunya, perilaku organisasi bukunya. Dia ada membentuk suatu keilmuan tersendiri. Budaya organisasi membentuk satu keilmuan tersendiri, perilaku organisasi membentuk anu sendiri. Kemudian ada buku namanya manajemen strategik. Manajemen strategi bukunya tebal sekali gitu ya. 800 halaman bahasa Inggris bagus sekali gitu ya. Dibaca kalau Anda suka membaca silakan baca buku manajemen strategik. Di dalamnya nanti ditanamkan tentang knowledge juga. Arti knowledge itu apa? Ya kan kalau orang informatik itu kan apa sih orang informatika itu? Teknik informatika itu apa? Kalau kamu ditanya gitu bingung kadang-kadang. Anu Pak, komputer Pak, bisa coding Pak, macam ini. Cukup dijawab sebetulnya mengolah data. Jadi tugasnya orang IT atau jurusan teknik informatika itu mengubah data menjadi informasi. Titik. Tapi berkelanjutan. Informasi-informasi yang ada membentuk knowledge. Dari knowledge itulah nanti berkembang menjadi budaya dan perilaku organisasi membentuk. Ya, membentuk itu kemudian karena apa? Karena knowledge itu yang paling tinggi tingkatannya, nanti ada piramida informasi, yang paling tinggi adalah wisdom. Wisdom itu artinya kebijakan, kebijaksanaan, kebijakan. Jadi orang TI itu mesti kudu bijak, ya. Makanya saya selalu katakan bahwa program studi TI atau orang TI itu keluar itu sempurna gitu ya. Pengetahuannya sempurna ya, baik agamanya misalkan ya. Kemudian dari keilmuan itu sendiri ilmu-ilmu kehidupan secara praktek teori dan sosial filsafatnya, ini filsafat ini ya. Banyak yang kalian mungkin nggak suka. Filsafat sebetulnya condong ke sana. Orang TI itu condong ke filsafat sebetulnya. Jadi jangan kaget kalau ada orang TI yang punya kemampuan filsafat yang tinggi ya. Karena kedalaman ada nanti dikenal namanya epistemologi misalkan. Jadi ada kemampuan ya untuk mendalami suatu informasi sampai detail ke dalam itu. Informasi itu apa di dalamnya itu ya. Di dalamnya itu detail gitu. Makanya kamu jangan sampai meninggalkan bacaan-bacaan yang seperti ini misalkan ya IT governance ya
buku-buku yang saya bagikan itu dibaca tuntas, baca tuntas. Kemudian carilah jurnal-jurnal tentang filsafat. Bisa baca di jurnal artikel-artikel saya di Kompasiana ya. Saya sering di kolom filsafat cari nama saya itu Zaman di filsafat, bagian filsafat nanti ketemu banyak sekali saya mengekspos pengetahuan-pengetahuan filsafat yang dasarnya adalah dari kemampuan eh, mengolah data, mengolah fakta menjadi data, data menjadi informasi, informasi menjadi knowledge, knowledge menjadi wisdom. Jadi orang itu punya prinsip itu gitu loh. Jangan dilewatkan ya. Apapun itu, apapun kalau bisa baca baca ayat Al-Qur'an itu mudah menafsirkan orang TI itu. Karena apa? Punya kedalaman dalam mengolah informasi ya. Ayat-ayat Al-Qur'an adalah bentuk dari informasi gitu ya. Salah satu bentuk data kemudian diubah menjadi informasi pasti ada sesuatu ya. Jadi kalau ada integrasi Al-Qur'an dan sains itu sangat mudah. Ini Pak Said lagi merumuskan buku buku baru ini, buku Pak Said misalkan ini masih dalam proses ini. Nah, dalam proses Insya Allah bisa selesai hari ini atau besok gitu ya. Hanya melengkapi gambar-gambar ya, belum gambar-gambar supaya supaya pemahamannya lebih mudah dengan gambar itu ya. Nah, jadi judulnya misalkan ini judulnya reaktualisasi ulul albab. Jadi orang lain membahas ulul albab dari segi satu sisi yang menurut saya sisi itu nggak apa namanya nggak akan berkembang gitu ya ke situ condong ke situ dan itu pada hasil tidak pada proses. Jadi ya ada istilah ya kita ini eh, pada proses atau pada hasil. Kalau pada hasil nanti bisa berantakan. Tapi kalau proses dibenahi, suatu saat hasilnya akan mengikuti proses. Ya, itu penting itu. Ya, apa itu? Ya, sama representasi kita ya. Kita coding. Coding adalah proses. Running nanti hasilnya bagaimana? Tergantung adalah coding kita. Kalau kita codingnya nggak bagus gitu ya, nggak mendalam, ya hasilnya berantakan. Tapi kalau proses codingnya bagus, terarah, hasilnya bagus. Gitu. Itu nanti di dalam IMK, ya interaksi manusia dan komputer atau yang lain, ya mata kuliah yang lain membentuk itu gitu ya. Pemrograman itu, apalagi pemrograman beberapa pemrograman berorientasi objek itu sebetulnya representatif dari ayat-ayat Al-Quran kalau Anda dalami ya. OOP atau Anda belajar pemrograman berorientasi objek, dulu pemrograman tidak berorientasi objek, apa bedanya? Nanti ada eh, pewarisan, ada macam-macam enkalkulasi namanya, eh, ada empat ya, ada empat di penting poin penting di dalam apa pemrograman berorientasi objek itu luar biasa itu. Luar biasa itu sebenarnya di Al-Quran tuh ada rahasia-rahasia itu gitu loh. Kita nggak tahu ya. Orang Barat menemukan ya, sedangkan Islam baru ngeh. Oh iya itu ada di Al-Quran. Oh itu ada di Al-Quran. Ketinggalan. Nah kita itu kadang-kadang ya tertinggal ya. Saya juga merasa sih. Saya juga merasa banyak ilmu-ilmu saya tertinggal gitu ya. Seharusnya banyak digali-gali dari Islam itu seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah, lanjut kita masuk pada inti ya itu tadi pembukaan saya. Nah, tentang adanya budaya organisasi yang nah, sekarang budaya itu apa? Sekarang karena orang IT yang kita bidik adalah budaya informasinya ya dan perilaku orang-orang itu bagaimana memperlakukan informasi itu gitu ya di dalam budaya itu. Jadi di dalam tata kelola teknologi informasi atau IT governance itu penting sekali ya. Kita lihat ya.
Di bab 6 Anda baca lebih detail ya itu ya. Tapi masih berkembang itu yang saya tulis kan hanya buku ajar ringkasan sebetulnya. Kalau mau lebih detail lagi belajar keilmuan yang lain yang bisa beratus-ratus halaman gitu ya. Sekarang ini. Bab ini menegaskan bahwa budaya informasi menjadi fondasi yang menentukan hidup matinya tata kelola teknologi informasi. Jadi ada budaya informasi. Ya, Anda mungkin kan baru kenal istilah budaya informasi gitu ya. Misalkan ada budaya yang Anda kenal budaya yang budaya tarian, budaya nyanyian, budaya ya itu budaya sih. Tapi yang di sini adalah apa arti budaya? Nah, kita tanya KBBI ya. Apa sih budaya itu gitu ya? Kita coba ya kita coba cari ya. Ini sudah saya share screen ya, jangan sampai saya nggak share screen ini. Budaya KBBI gitu aja di. Nah, muncul nih artinya ini. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, budaya disini sebagai pikiran. Jadi nggak langsung, eh, tapi bisa juga akal budi, adat istiadat, serta sesuatu yang menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Nah, perhatikan di sini. Sesuatu yang menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Budaya berakal dari budi dan akal manusia menghasilkan hasil cipta rasa dan karsa. Ini apa ini? Rasa dan karsa serta bersifat turun-menurun. Jadi budaya itu di organisasi itu kalau sudah tercipta dengan baik ya di dalam organisasi itu jalan turun-menurun. Bagaimana dengan orang lain yang masuk? Ya, ini pernah saya sampaikan begini. Pernah Pak Said di kelasnya Pak Said di kuliah kan S3 tanya pada profesor, Prof, UIN Malang sekarang dipimpin oleh orang yang bukan dari lingkungan UIN Malang. Rektornya waktu itu rektornya namanya Abdul Haris ya. Abdul Haris kemudian apa namanya diganti dengan Pak Zain ya Pak Zain kemudian sekarang Bu Ilvi ya. Gimana Prof kalau kalau suatu instansi tiba-tiba dia orang di luar itu, wah nggak bisa bagus, nggak akan bisa bagus, nggak akan bisa berkembang. Kenapa, Prof? Gitu ya. Saya tanya ulang gitu, Prof. Profesornya ini sudah usianya 84 tahun. Nggak bisa jalan, dituntun, tapi bisa berpikir jernih. Masih bisa berpikir dan bukunya tebel itu. Manajemen strategi namanya. Makanya saya tanyakan bukunya tadi tebel sekali gitu ya, bahasa Inggris. Jadi beliau ngajar. Tidak bisa. Karena dia tidak mengerti budaya yang ada di situ. Dia dari budaya organisasi lain yang sesama. UIN memang sama sih. Ya beliaunya dari UIN Surabaya, kemudian mencoba peruntungan menjadi rektor dan akhirnya kepilih karena apa? Di dalamnya terjadi sengketa luar biasa di dalam kubu di dalam, ada orang lain masuk. Nah, supaya nggak rame-rame, apa namanya, Mbak Menteri Agama memilih dari luar. Nah, itu kesalahan juga Menteri Agama. Nyatanya 4 tahun itu memang betul tidak ada sesuatu pembangunan yang signifikan. Tidak ada. Hampir-hampir saya katakan sesuatu ya berjalan biasa ya, ya pengajaran biasa, tidak apa, tapi tidak ada sesuatu yang heboh. Lain beda dengan orang dalam begitu dipimpin oleh Pak Zen, nah, ada banyak perubahan-perubahan, peningkatan-peningkatan dan lain-lain gitu ya. Itu salah satu contoh kalau dipimpin oleh orang di dalam itu karena mengerti budaya setempat. Sama halnya itu. Ini di ini ya. Itu sudah di kebiasaan dan sukar diubah. Anda misalkan di RT ya, di RT aja rukun tetangga. Rukun tetangga itu akan berbeda dengan rukun tetangga satunya.
Jadi RT yang misalkan saya di tempat saya itu sangat solid ya dibandingkan mungkin sama RT sebelah. RT sebelah itu iri dengan RT saya. Ada pengajian, ada apa namanya Khatmil Quran setiap bulan di akhir minggu, ya minggu akhir itu ada Khatmil Quran. Kemudian ada pengajian setiap malam Jumat, misalkan kita tahlil gitu ya, misalkan musola dibangun dengan baik, kompak, urunan ya, satu warga itu akhirnya bangunan jadi. Akhirnya kamp RT lain meniru. Semua RT di dalam lingkungan itu akhirnya sama-sama merombak iri. Oh, kam- yang RT 6 itu bagus itu dipinggir anu apa namanya sama Pak Sahid sama lain-lain gitu ya. Nah, mereka akhirnya gitu. Kamp apa namanya lingkungan, kebersihan, sebagainya macam-macam itu digerakkan oleh RT. RT-nya royal. Gaji RT kan sekarang digaji gajinya itu nggak pernah diterima, dipakai untuk apa makan, untuk kegiatan-kegiatan lain gitu ya. Dan royal, RT-nya royal, nggak pelit, nggak apa gitu kan. Akhirnya lebih bagus gitu, bagus gitu ya. Nah, itu tidak bisa dicontoh dengan RT lain. RT lain bingung. Oh, kok bisa ya? Kok bisa ya kalau lewat itu kampung itu ke anu apa lewat RT saya dengan lewat RT yang lain itu masuk RT lain itu banjir, selokannya macam-macam buntu segala macam air tergenang dibiarkan dan macam jelek sekali kali itu saya nggak ada air tergenang mengalir dengan baik dan sebagainya. Itu salah satu contoh bahwa budaya itu jadi kebiasaan ya harus diciptakan, budaya harus diciptakan ya, diciptakan hasil cipta rasa dan karsa serta sifatnya turun-menurun. Jadi sudah lama memang dari pendirinya itu sangat solid ya. Orang sesepuh-sesepuhnya itu memang bagus sehingga disegani oleh yang di bawah. Itu ada yang tetuanya, ada yang sesepuhnya gitu ya. Itu contoh, salah satu contoh di masyarakat ya budaya sosial itu ya. Nah, bagaimana di dalam organisasi, ya itu juga penting. Informasi tidak lagi diposisikan sebagai output. Nah, jangan hanya output, tapi melainkan aset strategis yang membentuk cara organisasi berpikir. Jadi organisasi itu personifikasi, dijadikan semacam orang. Nanti ke depan kalau Anda belajar lebih dalam tentang organisasi, ya, manajemen organisasi sampai apa itu organisasi, sistem apa dan segala, nanti akan tahu organisasi bisa dibentuk seperti manusia. Dia bisa lincah, organisasi itu bisa lincah, organisasi itu bisa cerdas, organisasi itu berpikir. Jadi mereka sudah membentuk menjadi seperti sosok manusia gitu ya. Nah, organisasi nanti berpikir dan bisa bertindak. Nah, yang di dalamnya ada informasi yang bukan outputnya, tapi aset strategis gitu ya. Banyak organisasi sebenarnya tidak kekurangan data, tapi gagal memanfaatkan secara optimal karena keputusan masih didominasi intuisi dan hierarki. Ini penting ini. Ini penting. Jadi kalau organisasinya itu gagal, misalkan Anda membentuk organisasi bisa dalam bentuk menjadi perusahaan ya. Organisasi itu bentuk ya. Apa bentuknya organisasi? Itu bisa perusahaan, bisa yayasan, bisa yang lain. Jadi kalau Anda membuat software house, misalkan satu perusahaan sederhana itu bisa berkembang, organisasinya bisa berkembang, bisa besar, macam-macam. Tapi di dalamnya banyak data sebenarnya, tapi nggak dioptimalkan karena apa? Ada intuisi. Intuisi itu apa? Hanya perasaan dan hierarki. Jadi pimpinan, kamu harus begini, kamu kaku. Tidak ada demokrasi di dalam organisasi tadi, amburadul sudah kacau sudah. Nggak ada meritokrasi. Meritokrasi itu artinya apa namanya berdasar kemampuan. Oh koncoku tak dadi no iki rek.
tak jadikno wakil wakil rektor. Oh, koncoku tak jadikno kajur. Koncoku iki tak jadikno ini. Alasannya, oh, Balas Budi dulu pernah memberi saya ini. Oh, sekarang saya sudah jadi pimpinan, tak jadikan ini. Padahal hanya perasaan itu tidak lihat kemampuan dari yang ditunjuk. Ya, organisasinya sih kacau. Dan itu terjadi ya di lembaga sebesar UIN Malang terjadi. Ya, tapi alhamdulillah dilindungi UIN Malang masih ada yang baik-baik sehingga bisa menjadi baik. Tapi sebenarnya banyak kecolongan di banyak posisi ya, di banyak posisi strategis itu ada kesalahan-kesalahan yang bikin pembangunan tidak berjalan dengan baik. Pembangunan apa? Pembangunan apa namanya mahasiswa contoh misalkan di program TI saya nggak menunjuk bahwa kajurnya kurang bagus ya tapi dari awal memang ternyata pengembangannya dipimpin oleh dekan yang sebetulnya nggak paham tentang fakultas teknik sehingga ya di jurusan kita di prodi kita itu banyak yang sudah jadul, labnya jadul, isinya juga jadul. Kit- Anda tidak bisa bisa ngerti tentang bandwidth, Anda tidak mengerti tentang server, bagaimana mengelola server dan sebagainya. Itu kemudian database Anda tidak kenal, hanya kenalnya misalkan hanya MySQL, misalkan Anda nggak kenal namanya Oracle. Nah, Oracle adalah database yang paling besar dengan kemampuan yang sangat tinggi, walaupun MySQL pun bisa, tapi kemudian masih ada lagi misalkan tentang Hadoop, ada tentang Spark, ada lagi yang untuk cloud. Itu Anda nggak paham, nggak ngerti, padahal itu ada dan harusnya diinstalasi di jurusan jadi laboratorium sistem informasi atau sistem operasi. Kalau di sistem informasi pun harus tersedia server. Saya dulu sudah sama Pak Yakin sudah nata, tapi kemudian amburadul karena dipimpin oleh Cahyo, kacau Pak Cahyo itu diobrak-abrik itu lab saya itu diobrak-abrik akhirnya saya dan Pak Yakin keluar dari prodi tidak pernah sampai sekarang pun Pak Said tidak pernah ada di prodi karena sudah jengkel sama jurusanmu gitu ya. Kenapa diobrak-abrik sama orang-orang yang nggak kompeten, yang nggak punya kemampuan, skill ya, skill. Jadi mestinya di lab sistem informasi itu kelihatan jorok sekali ya, di dalamnya jorok sekali. Lab-labmu itu jorok sekali ya. Apa lab kayak apa labnya gitu terus jadul lagi ditaruh di sekarang di kampus kampus 3 yang megah itu dibawa kursi praktikumnya yang jadul, yang jelek, rongsokan itu dipindah ke sana itu. Nggak ada peningkatan, nggak ada labnya perlu nggak dipindah. Wah, memalukan. Kampusnya bagus, kurungannya bagus ya. Ibaratnya kurungannya. Kalau kurungan, tapi dalamnya manuk emprit ya. Baru burung emprit aja dikurungi dengan sangkar emas. Ya kalau burungnya burung merak atau burung apa, burung perkutut yang bagus mahal kurungannya bagus ya bagus harusnya. Ini kurungannya bagus di dalamnya manuk emprit yang manuk gereja yang gampang dicari itu yang enggak ada ya apa namanya ya memang ada manfaatnya kita nggak memanukan makhluk hidup ya tapi kan orang mengukur wah mestinya kan dikasih burung-burung yang memang bersuara merdu ya dan sebagainya dengan kurungan yang bagus itu ibarat ya hanya ibarat saja. Nah, dikasih emprit apa gitu suaranya ya biasa aja gitu ya. Nah, coba dikasih burung yang bagus minimal perkutut misalkan ya. Terkuk anu, apa burung perkutut misalkan itu sudah lumayan walaupun perkutut yang ya, biasa standar setiap rumah punya saya juga punya ya. Nah, burung perkutut hanya untuk suaranya yang khas ya umum gitu ya. Kalau katanya orang sih untuk menakut-nakuti setan atau jin yang lain itu ya ditaruh gitu ya.
ya kepercayaan. Tapi saya punya memang saya ingin berbagi, ya punya saya kasih sangkar yang bagus gitu. Ya, saya belikan yang bagus, makanan yang oke dan seterusnya gitu ya. Oke, lanjut. Ceritanya panjang memang. Kalau bicara organisasi, banyak organisasi tidak kekurangan data, tapi gagal manfaatnya. Karena apa? Ada institusi apa hierarki, orangnya itu yang perlu diperbaiki. Pola ini menunjukkan bahwa masalah utama berada pada budaya bukan teknologi. Jadi kalau gagal atau macam-macam, teknologi sudah bagus, sudah diisi bagus, misalkan, tapi budaya nggak ada, nggak memanfaatkan. Dikasih server yang gede-gede, yang bagus-bagus, tapi budaya akademisnya nggak dibangun, penelitian di situ nggak dibangun, tidak memanfaatkan gitu ya. Ya ibaratnya punya burung emprit tapi nggak dilatih. Burung empritnya ada tapi burung emprit kalau nggak dilatih ya nggak bisa bunyi. Coba kalau dalam lomba-lomba tertentu itu dilatih, dikasih rekaman tertentu mereka untuk bisa bersuara seperti ini gitu ya. Yang di lomba burung itu dilatih. Nah, diberikan teknologi supaya menjadi budaya dia. Jadi akhirnya burungnya akan bersuara lebih baik gitu ya. Yang suka piara burung coba. Budaya manajemen informasi yang kuat ditandai oleh penggunaan data secara sistematis, keterbukaan akses yang terkontrol serta komitmen menjaga kualitas data. Perhatikan di sini saya kasih tanda merah, kualitas data. Apa itu data yang berkualitas? Nah, data yang tertata dengan rapi. Nah, ditata yang baik ya. Misalkan data pelanggan. Data pelanggan ya masuk, tapi jangan pokoknya terima data pelanggan. Jangan ditata tahun sekian, ya difilter, ditata ke kalau kalau perlu lebih 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 spesifik. Jadi kalau yang lain hanya cukup misalkan data itu seorang apa namanya pelanggan itu cukup kamu tahu alamat dan bagaimana, tapi itu didalami lagi ya, dia kesukaannya apa dan sebagainya itu didata. Jadi kalau Anda punya apa namanya e-commerce gitu ya. Nah, dilihat datanya. Saya sudah apa namanya beberapa kali ada skripsi tentang e-commerce. Anda bisa baca di e-thesis yang bimbingan saya. Ya, saya kasih judul bagaimana perilaku customer itu dibangun gitu ya, sehingga untuk jadi filter ya, menjadi satu filter. Yang terakhir adalah bimbingan saya tentang SPK berbasis data dinamis. Nah, ini apa ini data dinamis? Data dinamis itu dia nggak ngambil data kalau ya rata-rata skripsi mahasiswa di UIN itu ngambil data diolah di server. Datanya mati, datanya yaitu diolah. Tapi kalau yang skripsinya yang ini anaknya pinter programming, itu saya suruh datanya dinamis. Dia keluar, jadi data berubah waktu presentasi di Semas, waktu presentasi di running programnya itu mengambil data yang sesungguhnya. Jadi kalau data sesungguhnya ada perubahan, maka hasilnya juga ada mengikuti data tersebut. Jadi otomatis ya. Jadi running set kasih nah, dia pakai pakai apa web scrape ya, web scrape ya. Pakai teknologi tapi nggak bisa pakai API karena harus berbayar. Tapi kalau mau berbayar agak mahal ya. Misalkan ya kita membuat aplikasi yang connect dengan Shopee, bisa kita minta API-nya Shopee. Nah, kita membayar sejumlah uang ke Shopee, kemudian datanya kita bisa akses secara dinamis. Dan itu seharusnya diuangkan oleh prodi, jadi mahasiswa tinggal praktek gitu ya. Yang API itu dibeli ya oleh jurusan. Mahasiswa mau butuh ini, oke, ngomong sama jurusan-jurusan atau prodi, saya skripsi saya tentang ini gitu ya. Penelitian saya tentang ini, tolong difasilitasi untuk pembelian API-nya ini. Jadi mahasiswa nggak dibebani biaya gitu ya. Yang seharusnya begitu gitu loh. Seharusnya begitu. Ternyata ada kendala. Oh nggak ada dana.
nggak ada dana katanya gitu. Oh itu nggak diprogram. Nah akhirnya mahasiswa apa? Ya nggak bisa berkembang karena maunya seperti itu. Nah pada awal-awal begitu juga saya lakukan pada saat jadi kepala Puskom itu saya punya kendala banyak itu menghadapi keuangan saya nagih duit akhirnya ya dipaksa akhirnya mau misalkan tapi saya pakai pihak ketiga akhirnya saya bekerja sama dengan BTN tolong BTN kita connect bagaimana caranya pada waktu itu masih jadul banget 2009 masih jadul banget bagaimana caranya pembayaran itu tidak pakai sistem download data. Dulu pakai download data. Bank itu minta minta data mahasiswa dimasukkan ke servernya mereka. Tapi sekarang bagaimana connect? Akhirnya dipikir-pikir keluar dana itu cukup besar itu karena menyiapkan server jalur tersendiri khusus supaya aman. Zaman dulu belum ada SOA ya yang paling bagus ya atau SOAP istilahnya gitu ya API-nya nggak ada. Jadi dulu itu pasang server, ada satu server di tengah-tengah yang bank mengirim data ke server itu, kemudian kita mengakses server itu. Server itu ada di Puskom waktu itu ada satu server yang khusus untuk BTN. Jadi BTN yang mengupdate data ke kita ngambil data dari situ. Dan itu melalui jalur khusus. Nah itu harus bayar bulanan, mahal itu. Nah itu akhirnya terjadi dan kita itu baru waktu itu ya saya buat itu apa namanya perguruan tinggi kelima yang menggunakan sistem itu. Jadi yang menggunakan sistem itu ada perguruan tinggi besar menggunakan sistem pembayaran online di bank ya. Nah BTN itu bisa merealisasi. Nah BTN itu kerjasama saya paksa supaya bisa. Akhirnya mau jadi satu-satunya perguruan tinggi waktu itu kalau anu tahu sejarah BTN dengan UIN yang pertama kali untuk bisa pembayaran online. Oh, tahun 2009 itu saya ngotot itu. Karena harus ini di luar negeri sudah bisa. Nah, yang lain menggunakan jasa Bank Mandiri dan BCA. Sementara kita kan pakai BTN. Nah, itu BTN. Nah, BNI, BRI belum bisa waktu itu. Nah, oleh kemajuan teknologi, jadi sebenarnya nggak lama itu online sistem pembayaran itu mulai ya tahun-tahun mulai rame ya 2008 2009 itu saya juga ikutan itu ya. Akhirnya sekarang dikenal host to host pakai API. Jadi jalurnya API pembayaran kita apa namanya connect akhirnya semua bank pun bisa melayani gitu ya. Mereka bayar dimanapun juga maka data akan masuk dan kita juga akan diterima apa namanya riwayat itu masuk dan kita olah. Itu contoh gitu ya, contoh. Contoh menjaga kualitas data, ada komitmen, ada keterbukaan akses yang terkontrol. Nah, itu ya. Jadi bisa kita kontrol itu data kita itu. Penggunaan data harus sistematis. Nah, ini budaya informasi. Nah, kita lihat ya, apa itu budaya informasi? Budaya manajemen. Jadi ada aspek budaya, yaitu pengaturan informasi. Kalau lemah dia intuitif dan sporadis, yaitu ngawur, nggak disimpan, simpen sakar PDW. Data itu, aku mau data ini, saya tak golek no data ini. Misalkan gitu, sebentar saya cari datanya dulu. Saya cari datanya dulu nggak disimpan di tempat di mana di eker-eker gitu ya. Kalau kalau dalam manualnya datanya dalam berupa file-file itu tidak diklasifikasikan dengan baik, ditaruh di rak, ditumpuk aja ditumpuk yang ini. Jadi nyari data ini di mana ya? Data di mana? Perasaan di sini, perasaan intuitif itu perasaan sporadis. Oleh iya, namanya apa namanya itu dan itu terjadi masa lalu. Dan kalau itu terjadi sampai sekarang, berarti perusahaan itu lemah, budaya itu lemah, dan itu akan mengakibatkan kegagalan
perkembangan dari perusahaan tadi gagal nanti, pasti gagal nanti ngikuti itu ya, karena nggak dijaga data-data itu, data yang ada. Tapi kalau kuat ya sistematis, konsisten, ditata, dirak. Ini bagian pembelian, ini bagian penjualan, ini bagian pergudangan, ditata, diklasifikasikan. Taruh, apalagi kalau itu berupa digital, data digital. Nah, maka dengan mudah disisikan, di backup dan sebagainya. Sikap terhadap data, acuh terhadap kualitas. Wis, pokoknya data, wis iki nyoh, datamu iki apa iki nyoh gitu ya. Tidak memperbaiki data. Dulu misal di UIN Malang datanya ya amburadul. Data mahasiswa itu kadang alamatnya nggak jelas. Apa namanya, tanggal lahir tidak diisi dengan baik gitu. Gak diisi. Ada yang ngisi, ada yang nggak ngisi data mahasiswa itu. Jadi kita nggak tahu ini mahasiswa ini usianya berapa gitu ya. Asal sekolahnya dari mana tidak diklasifikasikan dengan baik ya. Mestinya dia itu dikasih kolom dia berasal dari SMK atau SMA atau dari pondok atau dari apa itu jelas gitu loh. Jelas. Apakah dia pakai Muadalah, Muadalah itu pondok yang punya ijazah tersendiri, ditata dengan baik. Oh ini bagian ini, sehingga kita tahu jumlah mahasiswa, misalkan dari pesantren berapa, dari SMK berapa, gitu ya. Itu juga sudah jadi penelitian saya di skripsinya itu ada tentang bagaimana strategi manajemen pemasaran UIN Malang dengan melihat data mahasiswa. Jadi mahasiswanya dari SMK. Oh jurusan jurusan TI itu ternyata sekian persen dari SMK gitu ya. Nah kita lihat kualitasnya. Kalau kualitas ya ini cerita ya, perhatikan ini jadi skripsi bahan skripsi itu termasuk IT governance sebetulnya. Jadi waktu itu saya di bagian pemasaran UIN Malang, bagian humas. Jadi saya bisa ngakses data bahwa anak SMA, ya contoh ya, ini ini strateginya begini. Jurusan TI ternyata sekian persen dari SMK. Nah, nilainya anak-anak dari SMK ternyata bagus gitu ya. Ternyata lebih bagus daripada bukan dari SMK. Nah, SMK-nya mana? Ternyata SMK misalkan dari kecerdasan dari jaringan komputer, kemudian dari ya, jurusan yang berbau IT, itu ternyata punya skill dan kemampuan nilai yang bagus dilihat dari nilai-nilai yang disyakat itu. Nah, kemudian dia berangkat dari situ, maka eh, promosinya itu kita gencarkan di SMK SMK supaya mendapatkan masukan yang lebih baik daripada yang SMA. Nah, SMA-nya dibagi lagi, SMA-nya ternyata yang jelek bagus bisa masuk, tapi mereka dari pondok pesantren misalkan ya. Jadi dia dari madrasah aliyah, ya pintar dia dari segi agamanya, tapi begitu masuk jurusan TI nilainya lemah. Ya, jadi saya terbuka aja ini. Ya, nggak saya tutupi ya. Dari pondok, ya toh, kan syarat dengan keilmuan keagamaan, gitu ya. Tidak dilatih logika dan macam-macam. Masuk di UIN Malang melalui jalur apa? Melalui jalur mandiri mereka paling banyak. Kenapa? Jalur mandiri ada tes baca tulis Al-Quran, otomatis nilainya tinggi dan dia bisa masuk dibanding dengan SMA yang tidak bisa baca tulis Al-Quran, maksa masuk jalur mandiri maka lebih jatuh. Maka saya katakan bahwa sebetulnya jalur mandiri ini jangan dikhususkan, jangan untuk jurusan teknik informatika. Saya bilang gitu. Karena yang ke jaring nanti mereka punya keinginan masuk. Ya saya nggak merendahkan yang jurusan itu ya, tapi ini fakta loh ya. Datanya ada loh ya. Kalau Anda, saya dari pondok Pak, saya informatika bagus. Iya, Anda bagus salah satunya. Tapi salah lainnya, ya. Kalau salah satu berarti dapat 90 ya. Tapi bukan salah satu berarti satu dari 9 yang lainnya nggak ngikuti. Yang satu lolos bagus ya pilihannya.
Tapi 10 ketika dibentuk menjadi mahasiswa TI tidak maksimal. Karena dasar-dasar itu di SMA nggak diberikan, nilainya jatuh. Jadi saya melihatnya ke situ gitu, sampai ke dalam situ gitu. Nggak tahu saya kelanjutan dari orang-orang yang setelah saya pimpin, saya memimpin organisasi itu, ya organisasi dalam organisasi ya unit saya adalah unit pencarian bakat, pencarian mahasiswa, dan saya pimpinan di situ, gitu ya. Dan saya melakukan pola-pola seperti itu dan saya sampaikan seperti ini, tapi kan ditolak oleh pimpinan karena merasa, wah enggak, ini jurusan pondok ini harus kita kita naungi, gitu ya. Ya silakan, tapi faktanya begitu ya terserah. Jadi di jurusan teknik, di jurusan TI itu jadi kebobolan seperti itu karena mereka pengetahuan mestinya mereka jangan di TI. Nah, mereka jurusan syariah misalkan. Nah, justru di syariah jadi aneh juga gitu ya. Jadi aneh juga gitu. Di syariah itu ternyata anak SMK lebih bagus daripada anak pondok loh. Kan aneh lagi nih. Ternyata saya teliti lagi ada banyak lulusan SMA ya yang kuliah di syariah, bayangkan jurusan syariah itu kan mendalami agama, tapi mereka lebih daripada anak yang pondok yang sudah punya hafalan apa hadis arba'in misalkan sudah hafal itu, tapi mereka anak SMA tidak hafal arba'in, hadis-hadis arba'in, tapi lebih mampu menerjemahkan hadis dan isi. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan logik yang tinggi gitu ya. Karena mempelajari agama juga butuh logik gitu ya. Gak sekedar hafalan. Nah, itu satu hal yang agak unik gitu ya. Sikap terhadap menjaga akurasi dan relevansi itu sudah saya lakukan. Ya kuat budaya waktu saya pakai, tapi kemudian nggak tahu selanjutnya seperti apa. Dan itu saya bawa ke tingkat nasional juga. Saya menjadi panitia pusat penerimaan mahasiswa dan itu saya yang bentuk itu, saya pribadi yang membentuk mengusulkan adanya SEPAN PTKIN ya dan ya, atau dikenal dengan SPMB PTKIN itu formatnya saya dan dari saya yang bergerak secara nasional sampai hari ini dan saya banyak orang yang nggak tahu kalau itu saya yang mau memulainya karena dari UIN Malang saya mengusulkan ke Biro Akademis waktu itu untuk membentuk, kemudian dari sana mengusulkan ke pusat Kemenak atas inisiatif saya, kemudian berkembang saya menjadi kepala Puskomnya waktu itu untuk menangani. Waktu itu hanya ada 7 yang ikut, itu belum semua. Sekarang sudah wajib semuanya ikut eh, SPMB PTKIN ya sekarang itu, dan saya itu sering kemana-mana ke Batam kemana-mana ya untuk acara itu ya biasanya kumpulnya dia di luar kota dan itu efeknya jelek juga ke saya ya. Jadi saya nggak pernah kontrol makanan macam-macam, akhirnya ya terbawa penyakitnya sampai sekarang, begitu selesai penyakitnya yang muncul. Ya enggak apa-apa, nggak bisa disesali ya. Akses informasi tertutup politis. Oh, kadang-kadang ya budaya lemah itu. Oh, tidak boleh dibuka, nggak boleh dilihat. Oh, ini data pribadi, oh, macam itu terjadi itu. Sampai sekarang masih ada. Padahal itu sifatnya harusnya terbuka. Terbuka tapi kita yang ngontrol, jangan sampai terbuka terus bebas gitu enggak. Mereka bisa ngontrol. Misalkan melihat ijazahnya, datanya. Seperti UGM Mbak, tertutup, ada ijazah palsu sampai sekarang nggak bisa mengakses datanya Jokowi, walaupun Komisi Informasi Publik KIP mengatakan bahwa pejabat publik boleh diakses, tapi UGM kalau Anda ngikuti kasus kasus itu aneh itu, mereka nggak ngerti, nggak paham itu masalah, sehingga UGM jadi jelek citranya gitu ya, atau banyak hal perguruan tinggi yang tertutup itu. Peran pimpinan tidak memberi teladan. Waduh, ya ini yang repot ini. Pimpinan tidak memberi teladan. Kalau harusnya menjadi role model. Jadi role model itu artinya contoh, menjadi contoh harusnya gitu loh. Pimpinan itu. Jangan sampai pimpinan juga mempersulit
Ya, harus ini dulu izin. Oh, saya juga nggak bisa. Harus harus izin dari pusat. Padahal kemenangan ada dia, tapi dia nggak berani. Ada, wah, takut, takut, takut. Apanya yang takut gitu loh. Ya, kalau data informasi misalkan nih ada LSM, Anda LSM mau lihat keuangan UIN Malang itu terbuka untuk publik gitu. Karena apa? Karena perguruan tinggi negeri UIN Malang itu kan dari uang rakyat. Jadi rakyat mau lihat duit itu gaya apa ae iku, duit iku, pirang miliar, dibelanjanya apa? Boleh LSM, kamu pun boleh mengakses. Dan tapi kadang-kadang ketakutan. Udah ro korupsi, bahwa ro ya opo iki ya. Pimpinan nggak memberikan itu tertutup ya. Politis, oh nggak boleh ini harus dilihat oleh yang lihat oleh hanya BPK saja dari pusat. Masyarakat nggak boleh lihat tuh. Masyarakat itu yang punya Win Malang gitu kan. Logikanya jangan dibolak-balik nggak karu-karuan. Jadi boleh mengakses bahkan harus dipublikasikan. Wong yang swasta aja setiap tahun mempublikasikan keuangannya mereka untuk apa? Supaya masyarakat tahu bahwa perusahaan ini sehat, saham bisa didapatkan. Nah, sementara di kampus tidak pernah ada publikasi. Ayo coba publikasi uangnya UIN 1 tahun untuk pembangunan gedung itu berapa miliar. Sampai sekarang nggak tahu. Digunakan gedung ini bayar sekian, sekian, sekian. Tidak pernah dipublis. Itu konyol gitu. Itu konyol gitu. Jadi seharusnya sehingga masyarakat pun tahu bisa terkontrol. Mereka terus hati-hati karena saya buka ya, maka tidak akan terjadi korupsi. Jadi misalkan dapat bantuan 1 triliun atau misalkan 100 miliar aja itu digunakan untuk beli semen sekian, untuk rancangan sekian dan sekian. Jadi masyarakat, oh iya benar, gedungnya segitu berarti biayanya segitu. Jangan sampai tiba-tiba gedung jadi, oh ya 109-nya nggak jelas. Mereka sendiri yang tahu digunakan untuk apa. Misalkan gedung itu hanya butuh 10 miliar gitu ya, ditulis 20 miliar, 10 miliarnya dikorupsi dan sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai pola itu ada di desa-desa. Yang di desa-desa aja loh. Kalau kalau mau kamu mau ke KKM atau ke desa itu ada baliho biasanya di desa itu bahwa ada uang masuk uang desa sekian setahun ini digunakan untuk tahun ini ada PAD-nya pendapatan asli daerah desa itu sekian digunakan sekian dan sebagainya itu tampil karena kalau enggak mereka diproses juga. Ada beberapa kepala desa yang enggak begitu, ya kan akhirnya diproses di BPK. Kan diperiksa keuangannya, harus ditampilkan ke publik. Wong duitnya rakyat itu duitnya. Negara pun juga gitu, negara memang ada silakan diakses bisa. Tapi turun ke bawah kadang-kadang tidak gitu ya. Itu yang aneh. Apalagi di perusahaan sendiri boleh gitu ditampilkan gitu ya likuidasinya kita di bank berapa sehingga bank juga percaya gitu. Oh iya ini orang dikasih duit memang untuk ini. Tapi ada juga yang manipulasi, misalkan perusahaan yang bangkrut kemarin Sritek misalkan itu dimanipulasi walaupun terbuka tapi dimanipulasi. Sebenarnya tahu sebenarnya beberapa orang tahu kalau itu manipulasi tapi mereka juga menikmati uang-uang haram itu gitu ya. Kacau lah. Dampak pada governance, formalitas. Ya, kalau budaya lemah itu terlalu formil gitu ya. Tapi kalau budaya kuat, pokoknya ada aturan, begini-begini, aku percaya ya, misalnya itu ya dan sebagainya. Itu adalah aspek budaya informasi yang ada di dalam organisasi. Oke. Lanjut, praktek global terbaru memperkuat temuan ini. Ya, banyak jurnal-jurnal ilmiah mengatakan bahwa terbuka di perusahaan-perusahaan China itu terbuka. Gitu. Terbuka, boleh diakses. Jadi kalau penelitian-penelitian jurnal itu senang sekali ya kalau membaca-baca penelitian di bidang administrasi bisnis atau di ekonomi, bukan di TI-nya aja ya. Itu mereka telah berhasil mengumpulkan data dari 200 perusahaan di Guangzhou, misalkan. Di Indonesia nggak bisa penelitian itu.
karena satu perusahaan itu menutupi, tidak mau diakses, sehingga penelitiannya hanya misalkan hanya 10 perusahaan yang itu tidak mau kurang representatif atau tidak signifikan. Padahal perusahaan di Indonesia ada ratusan. Nah, kalau di Cina ribuan bisa ngambil kadang bertahun-tahun, kadang sampai lebih dari 200 itu untuk mengambil suatu data bahwa seperti apa gitu ya. Suatu perusahaan itu bisa berkembang. Mereka bisa akses datanya itu. Di Cina makanya Cina lebih tambah lebih besar sekarang gitu ya. Karena kelemahan-kelemahan dari perusahaan itu kemudian dipublikasikan di internet dan perusahaan-perusahaan itu diberitahu bahwa kelemahanmu ini sehingga mereka memperbaiki. Makanya perusahaan-perusahaan di Cina besar sekali, terus meningkat. Amerika kalah, ya, ya, karena keterbukaan tadi, gitu ya. Di Indonesia, Bill Gates, gitu ya. Kalau data aja itu beberapa penelitian saya itu kadang gagal. Contoh itu malah di UIN sendiri. Jadi di UIN itu saya suruh ngambil data. Di UIN, oh harus pakai pakai apa istilahnya itu. Mahasiswanya namanya Eka, meneliti tentang IT governance. Nah, IT governance dari empat empat rumah sakit gitu ya. Maunya kan rumah sakit yang dikelola UIN Malang yaitu di kemudian Unisma, UB dan ternyata yang UB sangat terbuka kalau kalau Eka cerita di UB dipersilakan, dijamu, di apa data yang kurang, apa data yang dibutuhkan itu semuanya diungkap di rumah sakit UB itu mereka tahu gitu ya bahwa hasil penelitian itu mereka akan senang menerima data penelitiannya mereka terbuka ya RSUB kemudian Unisma juga bagus Unisma rumah sakit Unisma bagus terbuka mau melayani mau dia diajak diskusi pimpinannya macam-macam itu diambil datanya nah agak sulit memang ini itu dia mengambil data yang hampir 2 tahun skripsinya itu selesai 2 tahun kenapa karena dia ada beberapa rumah sakit yang ditolak gitu ada yang menolak nggak bisa nah lihat yang ditolak itu yang nggak bisa berkembang rumah sakit daerah Kediri dia sendiri nggak bisa nggak berkembang mau diambil datanya gitu ya terus rumah sakit nah yang ada lagi penelitian yang di Ambon 7 rumah sakit negeri di kota Ambon di kotanya ya ada satu yang nggak boleh yaitu rumah sakit tentara mereka takut macam-macam tapi 6 itu mempersilahkan dan kita akan mendapat data bagus sekali penelitiannya dilihat akhirnya di situ tidak semua tapi nah maksudnya itu setelah selesai rekomendasi ada rekomendasinya bahwa harus begini-begini dan itu dikirimkan ke DPRD mestinya tapi nggak sampai situ jadi mestinya hasil dari penelitiannya si siapa namanya itu ya anak Ambon itu dikirimkan ke DPRD setempat bahwa ada kelemahan-kelemahan disampaikan itu kalau lihat di skripsinya di di tesis itu ya. Nah, nanti ada misalnya Kota Ambon itu ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa dari 7 P marketing namanya pemasaran supaya berkembang rumah sakit itu masalah mulai dari masalah parkir, masalah macam-macam itu dikembang bahwa ada satu rumah sakit misalkan masalah parkirnya kurang baik. Ada satu rumah sakit yang pelayanan di bidang ini ya kurang baik gitu. Itu terdeteksi di IT governance, dideteksi kemudian disampaikan. Sebetulnya itu menjadi rekomendasi bagi DPRD kalau mau baca, tapi nggak saya teruskan, nah, mahasiswa juga nggak meneruskan. Sebetulnya saya ingin meneruskan itu kepada DPRD, katanya keluarga-keluarganya jadi anggota DPR. Tolong disampaikan ini, mestinya gitu menjadi agenda itu penelitiannya seperti itu. Gak main-main penelitiannya dia 6 bulan ngambil data itu 6 bulan. Satu rumah sakit itu butuh waktu 1 bulan.
Jadi 6 bulan ngambil data. Jadi skripsinya setahun, nggak bisa selesai. Lo gampang skripsinya, hanya ambil data-data, tapi lama. Beda anak yang programming. Programming dikerjakan 10 menit sudah selesai. Skripsinya dikerjakan sehari selesai. Nggak bisa selesai nih. 6 bulan nih. Yang itu malah 2 tahun. Ya bolak balik ganti rumah sakit nggak mau pak, rumah sakit ini nggak mau pak gitu. Nah kalau hanya bisa 4 rumah sakit atau 3 ya, akhirnya cuman itu. Jadi yang dari sekian rumah sakit sekian banyak itu banyak yang nggak mau dilihat, IT governance nggak mau dilihat, IT governance dia nggak mau dilihat, ya penerapan IT-nya seperti apa di dalam perusahaan tadi nggak mau dia bayangkan itu, berarti dia berjalan apa ya, pasti nggak akan bagus lah. Ya, saya deteksi sampai sekarang rumah sakit yang dimaksud enggak, tapi misalnya UB, rumah sakit yang berkembang bagus gitu. Karena sifatnya terbuka gitu ya. Organisasi berbasis data ya tadi. Jadi mereka misalkan rumah sakit, misalkan dia balai kota, misal apa itu berbasis data yang mengadopsi pendekatan data driven decision making. Jadi keputusannya berbasis data. Itu akan lebih bagus daripada yang tidak. Ini data stewardship artinya anak tiri ya. Jadi data itu dianaktirikan ya, nggak didukung sama sekali. Kacau ini nanti organisasi yang itu yang keputusannya harus by data. Sekarang ada dashboard, jadi ada otomatis di Google ada main dashboard. Kalau Anda mau bisa bikin bisa, sekarang ada lagi workflow agent AI ya n8n.io. Anda coba, Anda pelajari. Ini PR Anda ini. Ya, saya juga sedang belajar ya, tapi belum sampai banyak hal lain yang saya pelajari. Jadi nggak juga bingung ini waktu saya untuk belajar yang lebih rumit, nggak ada kesempatan. Tapi kalau Anda ada, silakan belajar di situs n8nn kemudian angka 8n.io. .io. Nah, nanti di situ dijelaskan tentang agent. Ya sudah banyak sekali ya di TikTok atau di Facebook itu ditampilkan bahwa otomatis ya macam-macamnya. Wah, duh, sekarang sudah sampai segitunya. Kalau Anda nggak berlatih, beberapa perusahaan sudah apa namanya, mengambil ya spesifikasi juga bukan gini. Me- mem- Nanti di sebentar lagi kalau Anda lulus itu Anda membaca penerimaan apa pegawai IT, judulnya menguasai skill pemrograman PHP. Itu jadul, pemrograman Java jadul, bisa tahu ini jadul, tapi mereka tahu Anda punya kemampuan di bidang penanganan AI gimana, paham tentang agent AI, itu dilihat ya, Anda sanggup enggak gitu. Yang itu yang dicari. Waduh, kalau Anda enggak itu ya enggak tahu lah saya Pak Said kayak apa lulusan. Dan itu gimana di kampus, apa dosen juga ngajar. Nah, dosennya juga terlambat ya. Saya sendiri ya minta maaf, tapi bukan saya bidangnya itu. Ya dosen lain yang berkenaan dengan itu, misalkan dosen-dosen apa ya, enggak tahu. Tapi saya kebijakan-kebijakan tentang AI, saya juga telah menulis buku 200 halaman tentang kecerdasan AI di perguruan tinggi, belum saya share. Nanti itu saya bagikan ke seluruh Indonesia gratis. Sudah jadi bukunya, tinggal nunggu penerbitan ya. Kecerdasan buatan di perguruan tinggi, Bau. Ada bukunya kalau mau nanti saya share ya. Kalau mau draftnya bisa Anda baca. Saya terbuka walaupun untuk draft, kalau ada yang berminat silakan hubungi saya, nanti saya kirimkan seperti apa konsepnya di IT. Jadi nggak boleh melarang penggunaan IT sebetulnya, cuman harus ada pengawasan yang ketat. Jangan sampai sembrono di bidang IT, di bidang AI ya, di perguruan tinggi. Jadi jangan dikekang, nggak boleh ada AI, nggak boleh pakai gini. Itu banyak yang dosen-dosen yang konservatif begitu. Oh nggak boleh, harus pemikirannya sendiri loh. Dulu orang mikir statistik nggak boleh ngitung, harus pakai manual, nggak boleh pakai kalkulator. Dulu zaman dulu nggak boleh bawa saya.
kuliah dulu kalau ujian nggak boleh bawa kalkulator. Tapi kalau diumumkan boleh pakai bawa kalkulator. Nah, dan saya lucu ini, saya punya kalkulator namanya kalkulator ada tambahan P Casio, tapi ada P dan bisa diprogram. Jadi kayak basic ya, kayak pemrograman. Nah, mata kuliahnya adalah metode numerik. Wah, dosennya killer sekali. Dosennya killer itu. Gak apanya yang takut lah. Ngitungnya itu manual. Kalau manual ya lama diajari. Nah, ada metode Rapson. Nah, Anda mungkin kenal ya apa kalau saya ngambil mata kuliah metode numerik atau analisis numerik itu ngitung pakai kalkulator. Kemudian suruh bikin sebenarnya nggak diajari bikin programnya nggak diajari tapi di, di sama dosennya jadul kan tua orangnya sudah sepuh memang waktu itu untuk ngitung. Nah, suatu ketika karena ujian boleh bawa kalkulator untuk ngitung. Nah, tapi nggak ngitung. Nah, mereka luput. Dosen luput kalau bisa diprogram. Nah, saya punya bukan satu kelas itu saya yang hanya punya 120 orang. 120 orang itu hanya saya yang punya dan saya yang paling jago pemrogramannya. Jadi saya program, saya siapkan program di dalam situ. Kalau diketahui ya nggak tahu assalam ya. Tapi ada dosen yang tahu dihapus. Ada mata kuliah tertentu yang kalkulatornya dicek satu-satu, kemudian programnya dihapus. Ya termasuk saya. Wah ada program dihapus. Ada program dihapus. Nah, yang nggak secanggih program, pokoknya ada program dan sanggup hitung gitu. Kan sifatnya iterasi ya. Saya ngerjakan hanya selesai, mestinya waktunya itu 120 menit. Dan mereka mahasiswa teman-teman saya ngerjakan 120 menit itu ada yang selesai, ada yang nggak selesai. Saya 30 menit selesai. 30 menit selesai saya kumpulkan, saya dapat nilai A benar semua dan saya ngerjakannya santai. Tek, cetak, cetik, cetak, cetik, tekan tombol itu nggak usah repot-repot. Masukkan angka, begitu masukkan nilai awal langsung keluar nilai ke satu, nilai kedua, nilai ketiga sampai loop sampai terakhir sampai nilai pendekatannya keluar Newton-Raphson ya. Contoh ini Anda belajar keluar tuh keluar, wah hasilnya. Ya, hasil hasil apa namanya ujiannya itu. Terus saya ngerjakan itu. Terus tinggal ngetik aja, tinggal ngetik, tinggal nulis aja. Saya berhasil itu ya mengelabui dosen 30 teman mahasiswa teman-teman itu gimana sampean kok bisa itu Syahid itu wah, tukang ngibul katanya gitu mahasiswa mengatakan tukang ngibul saya nggak ngibul beneran maka saya sering dipanggil apa Kang Ngibul katanya teman-teman karena ngerjakan soal lebih cepat. Soal yang lain juga gitu, lebih cepat. Misalnya soal mata kuliah rangan fisik saya selalu dapat A, bahkan oleh dosennya saya itu kalau ujian itu dikasih bangku sendiri, nggak boleh di belakang karena saya suka memberi contoh pada temannya kan saat ujian itu ini loh jawabannya saya kasih bocoran satu kelas. Sekarang tahu kalau saya itu namanya Bu Ratna Adil namanya dosen saya itu 3 kali ada rangkaian analisis satu, rangkaian analisis dua, masih ada. Kalau ketemu saya senang sekali. Saya mesti satu zaman duduk di depan gitu. Di depan di bangkunya dosen. Jadi saya itu ngerjakannya sendiri itu. Jadi saya nggak boleh di belakang. Kalau saya di belakang bantu teman-teman ya nggak boleh itu ya. Lucu sekali. Itu ya. Kembali ke masa lalu ini. Oke, lonjakan penggunaan kecerdasan buatan generatif loh, lihat ya. Gen AI sejak tahun 2003 semakin memperjelas kebutuhan. Ini saya sudah update ya pengetahuan tentang bab bab 6 saya juga nggak ketinggalan bab 6 saya yang saya buat buku ini. Kemudian saya tambahkan dari penjelasan sekarang ada namanya Gen AI mulai tahun 2003 Open AI itu merilis ChatGPT itu. Tapi sebetulnya sebelumnya itu masih ada tapi belum gebiar gitu ya. Gebiarnya di tahun 2003 dan saya langsung berlangganan itu. Sampai sekarang nggak pernah putus langganan ChatGPT saya langganan 350 kemudian sekarang ada langganan yang 70 saya pindah yang ke 75.000 itu ya. Karena saya pikir sudah cukup ya.
Semakin memperjelas kebutuhan akan budaya informasi yang disiplin ya. Perhatikan, Anda pun akan dilihat. Jadi teknik prompting itu sekarang ada jurusan sampai sekarang di Fasilkom UI itu ada jurusan baru namanya jurusan kecerdasan buatan. Mata kuliahnya apa? Ya, Anda cari sendiri kurikulumnya apa di situ ya. Eh, jadi lebih fokus daripada TI. Jadi dia memang Fakultas Ilmu Komputer ya, Fasilkom. Eh, terus apa namanya ada jurusan itu gitu ya. Nah, Anda karena tidak Anda kembangkan kemampuan atau kemampuan untuk AI-nya harus sudah familiar dan bagaimana mendukung beberapa dan skripsi beberapa mahasiswa saya yang IT governance misalkan yang dibuat oleh Dewa Alif ada di IT governance itu sudah connect dengan API-nya ChatGPT. Nah, apa fungsinya itu bisa merekomendasi nilai-nilai yang ada. Jadi data administrasi ya melalui melalui COVID ya melalui COVID data suatu perusahaan dia hanya tiga nggak bisa. Memang juga ditolak. Yang bisa terima cuma tiga Pak, nggak bisa Pak di sini ditolak Pak di sini. Nanti nanti banyak penolakan nanti. Kalau Anda mengambil skripsi nggak enaknya skripsi di bidang IT governance itu mudah. Sebetulnya nggak sulit, cuman yang sulit nanti di lapangan Anda ketemu benturan dengan apa organisasi yang jadul-jadul itu yang nggak mau di diambil datanya, padahal padahal nanti dirahasiakan lah, dirahasiakan. Nama-nama mereka kita perjanjian bahwa data yang diambil dari perusahaan ini kita kasih inisial A, B, C tidak diungkap. Tapi nanti ke sana akan kalau minta hasilnya dikasih hasilnya seperti itu gitu ya. Nah, maka programnya kemudian dari hasil tadi mau ditafsirkan. Nah, penafsirannya kalau itu kan sulit ya pakai AI. Tolong ChatGPT kalau datanya segini rekomendasinya Anda bagaimana? Anda bisa ngakses nggak? Nah, muncul kita konekkan dengan API-nya muncul. Jadi programnya dia itu sudah connect dengan Gen AI dan itu ada lagi satunya lagi juga sudah seperti yang satunya ini belum dia nggak mampu Pak, saya nggak bisa Pak ya anak angkatan tua 2000 berapa itu. Ya sudah kerjakan saya jadinya ya repot sudah kalau sudah masih tua ya nggak iso disuruh gini apalagi dia sudah kerja sudah punya sudah keluarga lagi. Sudah nikah tapi nggak mau belajar lagi ya saya juga nggak bisa nuntut wis pokoknya lulus kamu wis ya apa caranya. Nah, kalau yang masih muda-muda, yang masih anu ya saya paksa. Kalau mau ke IT governance gampang di situ tapi sulit di lapangan. Ya, silakan kalau milih. Tantangan Pak, saya seneng orang lapangan Pak. Ya, silakan. Kalau yang bagi yang pingin jadi orang lapangan itu apa namanya skripsi di bidang IT government terbuka. Silakan. Ada masih banyak ide judul yang ke saya atau yang nggak suka IT governance yang lain-lain, silakan hubungi saya terbuka dan lebih enak ya. Apalagi saya fasilitasi dengan Zoom setiap saat, kapanpun jamnya, hari libur mau gak libur, jam 4 sore, jam 5 jam 7 malam saya layani. Beda dengan yang offline. Dosen itu banyak yang offline. Gak ketemu, kamu harus janjian saya dulu, harus ini. Janjian ketemu hanya ketemu kalau saya bisa diskusi sampai berjam-jam, coba aja nggak percaya. Jadi silakan kalau mau bimbingan, kalau mau betul-betul bimbingan yang sesungguhnya, mau menuntut ilmu, bukan asal lulus ya. Kalau asal lulus jangan ke saya ya. Cari dosen lain ya, yang asal lulus, yang asal-asalan nanti ilmunya nggak barokah. Kalau saya insya Allah barokah dan semua yang ikut bimbingan saya, bimbingannya itu dipakai hingga mencari kerja dan mencapai duit jutaan rupiah per bulan. Gak percaya dilihat aja. Ada namanya Khazanah Konsultama,
ada apa namanya internet marketing, namanya Raga, itu Raga malah miliaran penghasilannya sudah mencapai miliaran. Itu ya dipoles dari skripsi bimbingan saya dan yang lain juga bergerak. Ada Wildan, ada Tony, ada siapa banyak sekali ya. Yang kalau kisah sukses mereka berawal dari bimbingan skripsi dengan saya. Oke, silakan. Tapi banyak yang takut. Saya takut nanti sulit. Sulit itu karena Anda tidak mau. Kalau mau, apa yang saya sampaikan, jos nanti, pasti jos. Nanti setelah lulus, nanti Anda merasakan, enak. Dulu begini, begini, begini. Saya nggak ngecap ya. Coba aja kalau nggak percaya, tanyain yang bimbingan saya langsung, silakan dikontak. Ya, ada yang samanya siapa itu yang punya startup namanya Stock ID. Itu kemana-mana jualannya Stock ID, sukses ya kemana-mana. Bimbingan saya dari tidak tahu sama sekali tentang masalah stok, kemudian saya kasih judul tentang apa supply chain management SCM namanya. Keilmuannya bukunya banyak sekali. Kalau mau saya kasih sudah ada beberapa yang saya terjemahkan. Ya, nanti juga akan saya tulis jadi buku sebetulnya. Dan terjemahan itu tidak boleh melanggar sebetulnya. Nah, saya akan membuat sendirilah. Saya rangkum namanya supply chain management. Itu banyak yang di luar buku juga banyak, tapi saya punya punya pengetahuan tambahan yang memang nanti saya masukkan di buku itu ya. Masih belum ya, belum rilis ya, masih tunggu kesempatan. Mungkin setelah ini, setelah judul buku yang saya tulis ini tadi apa tentang ulul albab ini ini buku tentang ulul albab mana tadi ya. Nah, ini reaktualisasi ulul albab. Nah, ini tinggal sedikit lagi nih sudah selesai sebenarnya tinggal memberikan artinya kemudian ada lagi software testing masih 7 bab dari rencana 10 bab kurang 3 juga saya buat. Jadi saya setiap hari nulis buku, bukan nulis paper. Kalau paper urusannya yang lain, tapi buku aja lebih kaya daripada nulis paper yang sedikit yang jarang dibaca orang. Enaknya nulis buku ya, warisan buku. Dan sudah ada puluhan buku yang nanti siap silakan Anda download di repository Win belum saya unggah. Saya sudah minta izin dan diperbolehkan unggah di repository Win. Katanya nggak boleh kalau sekarang saya desak. Loh kalau gitu dalam buku buku asli katanya kalau menyumbang ke perpustakaan loh. Zaman sekarang e-book jadul ternyata memang pimpinan pimpinan perpustakaan UIN itu orang jadul. Akhirnya saya desak tidak di mana-mana di perguruan tinggi luar negeri itu sekarang sudah ada e-booknya. Jadi library itu tidak sekedar buku fisik, tapi e-book dari dosennya itu diletakkan dengan baik di jadi ada rak istilahnya rak virtual di perpustakaan yang isinya e-book dari dosen-dosen itu ataupun dari luar negeri beli e-book gitu. Tidak, jangan beli bukunya mahal. E-book itu lebih murah dari buku. Kenapa tidak ada koleksi e-book? Jadi kalau masuk ke library Malang mestinya ada ceklik e-book muncul ya. E-book bidang apa? Ini e-book bidang ini. Ternyata enggak. Dan itu saya protes itu. Ojo jadul-jadul Dawin Malang itu ya Allah. Aku gitu kadang mikir, oh dipimpin orang-orang jadul yang tidak punya pengetahuan itu menjadi pimpinan-pimpinan di lembaga di unit-unit strategis itu saya ngeri dah. Ngeri, ngeri sampai sekarang ngeri mau kemana. UIN Malang memang jadi besar. Bayangkan UIN Malang yang begini dianggap besar. Bagaimana dengan yang lain? Padahal saya merasa bahwa UIN Malang banyak kecolongan, pada banyak ketinggalan teknologi. Nah, Nio yang namanya misalkan UIN Kediri, Anda lihat, aduh, ampun deh, kayak sekolah TK gitu ya. Kayak sekolah apa? Anda saya keliling kemana-mana itu, ya. Nggak lebih bagus. Ada UIN Ponorogo, ada UIN Jember, nggak berkembang. Wong saya kemarin diundang di UIN Jember misalkan tentang bagaimana penerapan AI. Itu yang dilatih orang-orang P3K yang berasal dari cleaning service. Diangkat jadi pegawai P3K, menempati posisi-posisi strategis. Tidak ngerti bikin surat. Saya disuruh
ngajari mereka bikin surat tapi pakai AI gitu ya. Binan tahu tapi mereka nggak ngajari yang biar orang lain ngajari. Saya ngajari bikin surat, coba bikin surat gitu ya. Pakai perintah gini, langsung jadi suratnya tinggal diedit misalkan. Dan itu saya ajarkan ke mereka ada 90 P3K yang berasal dari servis dan keamanan. Itu diangkat jadi begitu jadi P3K mereka tidak jadi satpam lagi, tidak jadi cleaning service lagi, tapi jadi pegawai administratif yang mereka tidak pernah pegang komputer. Gila apa enggak itu? Ya itulah Indonesia gitu loh. Kalau saya buka itu borok-borok banyak borok birokrasi yang ada kita asal-asal aja, asalan aja gitu. Jadi 90 P3K diangkat itu justru dari orang dalam karena mereka wah orang sudah lama mengabdi ini diangkat jadi P3K ya akhirnya jadi P3K. Tapi mereka ya gitu perilaku itu pelatihannya di hotel mereka perilakunya ya nggak elegan sama sekali ya kayak oh ya kampungan gitu. Masya Allah gitu ya. Itu juga terjadi di UIN Malang juga gitu ya. Ya, dan sebagainya bukan meredakan orang bukan tapi memang kemampuannya harus diulang gitu. Organisasi jadi kacau, nggak kuat sama sekali gitu ya. Kalau belajar, makanya saya materi ini sangat menarik itu ya. Menarik tanya ya sedih gitu ya. Nah oke ya, lonjakan AI. Anda harus ya belajar dengan disiplin dan kuat tentang AI ini jangan dianggap enteng. Alah, AI lah pakai AI. Enggak ya terus mencari rahasia-rahasia tersembunyi di AI itu atau saling bertukar pikiran dengan saya boleh, dengan orang lain boleh. Silakan dengan saya terbuka. Pak, bagaimana kalau begini, Pak? Bagaimana? Ya saya terbuka. Oh, nanti tanggal 27 April ini saya diundang di Universitas Trunojoyo ya yang biasanya saya diundang kemana-mana ya dosen yang sering keliling daripada dosenmu masih titeli profesor tapi ya dodok nang kantor gitu ya nggak pernah kemana-mana nggak pernah jalan kalau saya pak saya diundang di mana-mana gitu ya nah nanti ini diundang di Universitas Trunojoyo kemarin dalam konferensi juga saya jadi narasumber konferensi nasional ya ya itu saya jadi narasumber coba ada yang mahasiswa yang ikut tuh kemarin tuh saya bagaimana saya memberi pengajaran, bagaimana saya memberi workshop kepada hampir 75 perguruan tinggi di Indonesia, mulai ada yang dari Pekanbaru, Riau, sampai apa itu hadir di situ mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu ya. Gak main-main gitu ya. Artinya saya belajar dan menyampaikan itu dan mereka itu. Nah di kampus sendiri saya nggak dianggap gitu. Aneh, saya nggak dianggap punya pengetahuan lebih di antara ya biarkan. Oh, ada satu dua orang yang tahu saya, tapi mereka nggak punya kapasitas untuk itu. Dan saya mau membenahi kampus ke dalam, nggak ada yang reken. Aneh. Di tempat lain saya dikenal luas, nama saya dikenal, ya. Di UIN Surabaya saya dikenal, bahkan lebih dikenal di UIN Surabaya, ya. Atau di UIN Makassar, misalkan saya lebih dikenal. Saya kemarin melatih yang di UIN Makassar itu ada 10 profesor bahkan. ah, Oh, itu saya latih gitu ya, bagaimana menulis buku yang benar, yang baik gitu ya, dengan berbantuan apa namanya AI. Nah, mereka terkejut gitu ya. Si profesor itu kaget tuh kok bisa begitu sekarang ya enak ya. Akhirnya mereka sekarang sudah mampu membuat buku gitu. Bahkan di tempat lain gitu ya. Dan saya terus menggelorakan saya sebagai ahli dalam membuat buku menggunakan ChatGPT. Rahasia-rahasia itu saya sampaikan dan banyak diungkap itu tampil ke mahasiswa juga ada yang saya kasih tugas itu ya. Perilaku pengguna dan insan TI muncul sebagai faktor penentu ya kamu itu, Anda itu menentukan orang IT perusahaan yang besar adalah bagaimana orang-orang IT-nya di dalam punya perilaku yang diinginkan. Nah, bebannya itu besar Anda itu nanti dalam, tapi kan gajinya kecil, repot nanti. Jadi di Indonesia itu orang IT, Anda mampu data mining, Anda data science, misalkan masuk di perusahaan. Kalau di luar negeri gajinya gede, kalau di Indonesia digaji standar UMR bahkan lebih rendah.
repot memang ya. Kalau udah gitu enaknya Anda bikin sendiri, jangan jadi pegawai, titik. Anda jadi pengembang sendiri. Wis, dirikan pengembang sendiri atau Anda freelance. Itu jauh lebih besar penghasilannya. Waduh, boleh dicoba. Kita punya waktu sebentar lagi nih. Cerita saya panjang ini belum selesai ini. Perilakunya itu apa? Ada aspek fokus utama, kemudahan dan kecepatan kerja. Kalau 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 hanya operator aja ya gimana caranya mudah menggunakan. Tapi kalau orang IT sesungguhnya harus melihat itu sebagai sesuatu yang stabilitas dan harus sistemnya harus benar-benar handal, tidak boleh ada kesalahan sedikit. Jadi tapi kalau pengguna nggak tahu, pokoknya cepet, ngono toh, iso gampang ngono ya. Ya, persepsi resiko, hambatan operasional, gangguan teknis dan keamanan. Kalau orang IT, oh, diserang hacker, gimana webnya aman dari hacker, ada slot judi slot itu tampil biasanya slot gacor itu nyerang, pinter sekali itu apa namanya, mengubah website itu, Win Malang diserang. Ya. Tapi orang IT-nya, dia ngerti harus bagaimana. Tapi kalau yang pengguna sistem hanya hambatan operasional, oh nggak bisa diakses, gimana gitu, wah ini gimana, ya, maunya gitu aja gitu ya. Cara menilai sistem, sistem praktis dan kontekstual dan teknis fungsional ya. Karena orang IT teknis, ya langkah-langkahnya jelas, fungsi-fungsinya jelas gitu ya. Pola komunikasinya, bagaimana pengguna sistem artinya orang-orang umum yang ada di organisasi itu berbasis butuh kebutuhan kerja, tapi dia kalau orang IT teknis sekali. Nah, itu Anda ya. Ya ini dipahamilah tabel ini. Sistem yang dirancang canggih tetap gagal ketika tidak selaras dengan kebiasaan kerja. Hati-hati, canggih tapi orang-orang jadul ya. Tadi seperti tadi saya katakan di UIN Jember ada 90 karyawan P3K diangkat dari tenaga servis dan keamanan. Repot, itu udah nggak pernah pegang komputer, nggak ngerti apa, bingung ya, nggak diterima gimana. Nah, ternyata desakan mereka juga mendesak untuk diangkat jadi pegawai tetap. Ya, tapi kemudian itu ya susah juga. Pengguna cenderung mencari jalan pintas ketika sistem dianggap rumit, sementara insan TI sering terjebak pada orientasi teknis dan kurang memahami konteks bisnis. Nah, juga aneh sih. Pengguna pengguna itu, pokoknya ini aja wis kayak gampang aja. Kadang-kadang pakai Excel dikasih program maunya kayak Excel aja lebih enak katanya gitu. Padahal nggak lebih enak. Karena dipakai Excel bisa dimanipulasi datanya. Kalau di program kan sudah pasti. Nah, mereka mencari siasat, hati-hati pengguna itu mencari siasat. Oh ini kelemahan, saya nggak mau pakai ini. Itu terjadi pada saat saya bekerja dulu ya. Nah, saya nggak cerita lagi, nanti panjang lagi ceritanya. Jadi di suatu tempat kerja itu pengguna itu menolak sistem yang saya bangun ya. Karena mereka apa? Karena mereka nggak bisa utak-atik angka atau data di situ. Dia ngomong, oh ini pro alasan ini rumit, saya pakai Excel aja. Pakai Excel bisa diutak-atik sama dia nih. Ya, nah, datanya dimanipulasi, demikian dia dapat untung. Nah, tapi saya sampaikan ke pimpinan, ke rektor waktu itu, Pak, ini harus begini, Pak. Ya, ke kepala sekolah juga begitu. Ada nanti ceritanya panjang, ke kepala sekolah itu begini, Pak. Guru-guru itu suka ngarang nilai, apa segala macam. Kalau pakai komputer, nanti komputer yang akan menilai. Nanti hasilnya begini, begini, begini. Oh ya, sudah. Tapi saya dimusuhi banyak orang, nanti itu cerita lain waktu lah saya cerita tentang itu ya. Jadi di manapun pekerjaan saya sebagai insan IT itu ada pertentangan ya. Karena saya ngomongnya bisnis, ngomongnya teknis, tapi saya kemudian ngerti bisnis. Oh, bagaimana orang-orang maunya seperti itu, pendekatan saya harus bagaimana itu ya. Dan itu yang mempengaruhi saya sampai itu saya jadi bahan ke Win Malang. Win Malang juga gitu. Saya dulu menerapkan siakat online itu, dosen-dosen tua itu nggak mau. Karena apa? Mereka harus mengisi nilainya sendiri dulu, nggak.
nilai dikasihkan ke Puskom, orang Puskom saya mempekerjakan orang untuk mengentry. Nilai itu dimasukkan oleh tenaga Puskom. Kalau kemudian tidak bisa begini. Nilai itu yang masukkan adalah dosen itu sendiri. Saya ditentang oleh dosen-dosen tua. Apa ini Syahid ini bikin pekerjaan orang. Itu kata-kata itu banyak. Tapi kemudian lama-lama mereka terus ngelus-ngelus saya, bagus Pak Syahid, bagus Pak Syahid. Lama-lama mereka merasakan nikmatnya, enaknya gitu ya. Karena nggak pakai ngitung ulang, angka dimasukkan ya, nilai-nilai itu dengan angka, kemudian dikonfirmasi jadi ABC, mereka oh ternyata begitu. Awalnya saya suruh masukkan nilai akhirnya A, B, C, D aja. Biar mereka selanjutnya UTS dalam bentuk nilai angka itu budaya itu saya bangun. Bayangkan di UIN Malang itu saya yang bangun gitu. Bangun budaya mengisi nilai itu bangun budayanya waktu itu. Banyak yang nggak tahu ya dosen-dosen muda yang ngertinya seperti itu. Tapi saya membangun seperti itu. Ya itu cerita itu unik sekali. Jangan dipandang enteng Pak Said itu. Bagaimana Pak saya dimusuhi. Bukan hanya di UIN, sebelum masuk UIN juga sama kejadian jadi budaya itu saya banyak saya bawa ke UIN untuk perbaikan. Jadi di tempat lain sampai kabelnya internet dipotong, disilet ya, server dihancurkan dan sebagainya. Itu terjadi di swasta karena mereka merasa keuangannya mereka terganggu ya. Selama ini mereka nikmat gitu. Tapi saya bangun akhirnya memang bisa, tapi ya akhirnya kemudian saya keluar pindah ke UIN Malang, saya terapkan bagaimana seperti itu, ada juga kendala, ada macam-macam. Nah, itu ya. Jadi insan TI itu ya juga gitu ya. Tapi harus ngerti konteks bisnis, jangan teknis. Saya ngerti teknis dulu pertama, si awal-awal itu. Ya, nanti kalau cerita panjang dalam kehidupan saya, nanti bolehlah kita ngobrol. Kalau ada kesempatan lagi, mulai dari saya mulai bekerja, nanti tantangan-tantangan itu banyak. Sebagai orang TI itu tantangan banyak sekali. Mulai dari awal lulus, lulus dan bekerja itu saya sudah dapat tantangan itu ya, karena menerapkan orientasinya berbasis teknis tanpa memperdulikan orang lain gitu ya. Faktor saya jadi harusnya memang dari bawah masukkan nilai dulu A B C aja. Itu berat mereka. Lama-lama sudah jelas, nggak enak masukkan A B C tetap masih ngitung. Masukkan nilai dicicil UTS-nya dimasukkan. UAS dimasukkan. Kemudian jadi nilai dan sekarang sampai sekarang pun siakatnya seperti itu. Itu saya bangun itu di kampus UIN. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang saya ini berpikir ya nggak apa-apa, itu adalah ibadah saya, kerja adalah ibadah ya. Apapun yang terjadi ya di ibadah. Oke, kalau semuanya dilapisi dengan ibadah ya lillahi ta'ala, maka tidak akan akan membawa barokah. Jadi saya nggak akan kesulitan keuangan. Sampai sekarang pun saya kesulitan enggak sama sekali gitu ya. Pak Said dengan tenang, apa yang jadi pemikiran Pak Said lebih lebih fokus lagi gitu ya. Kesenjangan kini semakin kompleks dengan munculnya kerja hibrid dan ya sekarang sudah online seperti Pak Said sekarang ini, sakit pun tidak bisa ke kampus, bisa online tapi lebih bagus. Kenapa? Nah, saya memberikan bahan, Anda bisa melihat tampilan layar dengan baik. Misalkan saya minta Anda tampilkan kalau nanti misalkan, tapi saya buat mudah Anda buat videonya, nanti saya lihat, nah, misalkan gitu ya, atau sama-sama kita saksikan misalkan, atau presentasi mungkin lebih mudah menggunakan ini. Nanti akan ada presentasi ya, nanti kelompokan aja, gak sendiri-sendiri lah nanti untuk presentasi di kelas ini. Jadi ya jangan saya terus nanti ya, kerja hibrid dan digital workplace ya, kerja secara digital sekarang itu, bahkan freelance pun bisa, sama sekali Anda tidak kalau mau ya, kalau mau saya panggilkan, ada bimbingan saya sejak SMA, jadi saya punya bimbingan sejak SMA namanya Iwan Zainuri, itu kerjanya tidak pernah kerja, dia online. Jadi selama kerja berapa 30 tahun lebih itu pak online, dan dia mengumpulkan kekayaan di situ, dan dia memegang beberapa server di beberapa negara, atau empat server.
dia yang nangani. Jadi ada server ya, itu dia yang nangani. Jadi pengembangan server datanya dia tak bisa tahu keuangannya itu berapa di situ bisa tahu dia. Dan digaji mahal dia, digaji mahal. Jadi pendapatannya sebulan bisa 60 juta itu ya, kalau mau. Dan dia kadang-kadang pernah merempat saya tolong carikan mahasiswa nanti saya bimbing untuk jadi kerjaan. Tapi mahasiswa banyak yang nggak ke sana, ada yang pernah ke sana katanya nggak cocok gitu ya, nggak cocok sama kerjaan dia kan kerjanya memang kadang-kadang malam karena apa? Waktunya beda waktu di luar negeri dengan di Indonesia maka kerjanya kerja malam begadang gitu ya. Yang itu mereka juga nggak mampu gitu ya. Tapi dia bisa mengorganisasi waktu dengan baik. Jadi penghasilannya hampir 60 juta per bulan dia. Gila, 60 ya. Bahkan mungkin lebih ya. Kadang-kadang lebih mungkin. Oke, pengguna cenderung ke digital work, fleksibilitas sekaligus patuhan ya. Sudah. Waktunya tinggal berapa ini? Aduh, tinggal sedikit lagi. Tata kelola TI berfungsi menjembatani perbedaan tersebut melalui mekanisme yang mengarahkan perilaku, bukan sekedar mengontrol. Jadi saya katakan tadi ya, jadi dalam organisasi itu perilaku tadi perilakunya ya, seperti tadi sekedar dosen itu harus mengisi nilai sendiri, itu bagaimana sekarang ini juga kalau kalau sekarang mau apa tanda tangan presensi apa skripsi atau proposal itu sekarang sudah pakai masuk ke Siakat jadi ada satu kolom namanya bimbingan itu saya tinggal klik aja kalau sudah tinggal klik saya nggak usah payah dengan tanda tangan itu ya tanda tangan itu saya tinggal ceklik 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 selesai tapi ada beberapa nanti saya cerita ya ada yang tidak menggunakan teknologi itu manual gitu ya karena mereka orang-orang dari psikologi tapi jadi pimpinan nggak ngerti cukup ini saja begini aja udah beres gitu ya tinggal ceklik ceklik gitu mereka nggak mau mintanya yang asli asli nggak saya hiraukan kacau itu. Kebijakan struktur, akses, sistem insentif, keteladanan pemimpin menjadi instrumen ya kalau jadi pimpinan itu harus gitu ya. Pendekatan modern ada suatu perguruan tinggi dipimpin oleh seseorang dari TS kemudian sekarang berkembang karena pimpinannya memang punya keteladanan tinggi gitu ya, punya akses. Nah, sekarang di UIN Malang bagaimana? Saya nggak melihat itu, belum melihat ya. Bukan tidak, tapi belum melihat itu gimana dia memberi contoh keteladanan ya. Misalkan kalau yang dulu yang namanya Pak Imam Prayogo, misalkan memberikan teladan bahwa harus dosen itu harus bisa menulis ya, setiap hari dan dilakukan dan saya sudah itu pun yang lolos orang-orang yang pimpinan dari pimpinan sekali hanya beberapa termasuk saya mungkin nggak sampai 10 orang gitu ya yang meneladani beliau dan meneruskan kebiasaan beliau menulis-menulis di di Facebook atau di mana tentang berbagai hal. Jadi kalau Anda lihat saya sering nulis di Facebook, ya cari aja Facebook saya, maka akan ada tulisan yang baru saja saya share juga ke Anda itu ya dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk gitu apalagi sekarang dibantu dengan AI gitu ya. Lebih mudah lagi, lebih cepat lagi. Pendekatan modern menunjukkan pergeseran menuju compliant based governance. Nah, ya tadi saya singgung-singgung sebetulnya ada ya. Menuju behavior itu perilaku ya, perilaku driven governance. Jadi yang didorong oleh perilaku di mana organisasi berfokus menciptakan kondisi saya garis tabel merah yang mendorong perilaku yang diinginkan secara alami bukan melalui tekanan administrasi semata. Jadi memang sekarang ini apa-apa administrasinya sering tumpuk. Kalau Anda lihat baca di Facebook saya, bagaimana seorang ASN itu banyak. Misalkan ya, misal contoh, saya sudah bayar pajak, ya, ASN sudah bayar pajak, tapi disuruh upload ke situs laporan kekayaan ASN. Jadi ada situs dikembangkan oleh Menpan RB, bukan Menq ya, RB
itu ada situs saya harus melaporkan bahwa saya sudah membayar pajak. Loh, kan aneh. Orang TI berpikiran goblok banget ya bahasanya saya itu apa negara ini goblok banget kan. Mestinya men di RB, Menpan RB itu punya sistem yang bisa ngakses Kortek. Hei, Kortek, saya pingin datanya orang ini adalah pegawai negeri di UIN. Apakah sudah bayar? Kan kelihatan itu datanya saya pasti akan sama dengan data di Pan RB. Nicknya itu aja cukup, nicknya akses. Oh sudah bayar, saya nggak perlu ngelapor gitu loh. Jadi saya hanya lapor pajak di Menteri Keuangan dan lapor pajak itu pun sebenarnya saya nggak perlu lapor karena sudah otomatis di entry oleh pihak eh, keuangan Win. Win itu memasukkan data saya. Jadi saya cuman apa namanya kantor pajak, semua dosen ya, semua ASN itu untuk membenarkan apa yang sudah disetorkan lucu jadi padahal sudah dilapor sudah lapor sudah yang melaporkan sana ya itu saya nggak nambah nggak ngurangi jadi diminta saya mempertegas menyetujui kalau ada tambahan laporan pajak yang belum masuk dimasukkan ya itu cukup memang beritahu tapi enggak kan. Ya kalau nggak ada ya berarti defaultnya ya apa yang disampaikan. Tapi tetap wajib. Ya oke lah saya kantor pajak untuk mengurus. Atau kalau sudah pinter nggak usah ke kantor pajak kita lapor sendiri melalui website. Nah kalau sudah selesai saya disuruh upload ke gila apa enggak? Suruh upload bukti bahwa saya sudah selesai. Kemana? Ke Pan RB. Pan RB sudah nanti bagian apa Menteri Keagamaan ya kepegawaian Menteri Keagamaan juga minta jadi dua lembaga nih minta gila urusannya hanya soal upload padahal data silakan diakses sendiri gitu mereka tahu tinggal ngambil aja ngapain minta ke saya jadi Menteri Keuangan minta Menteri Agama minta coba bayangkan gila lagi gila. Itu perbudakan modern saya katakan itu perbudakan itu. Jadi ASN dijadikan budak laporan administratif yang nggak jelas manfaatnya apa, nggak jelas nggak tahu. Mereka tahu saya membayar pajak untuk apa, gitu. Kalau saya nggak membayar pajak, kan saya juga kena konsekuensi kan gitu. Nggak mungkin saya nggak membayar pajak. ASN itu otomatis dipotong bayarannya. Loh, kenapa saya ditanya pajaknya? Kan aneh itu betul aneh. Itu karena mereka administrasinya supaya baik gitu ya. Oh, berarti sudah membayar sekian. Cuman mereka tahu angka bahwa sudah membayar tapi efeknya bukan gitu ya. Nah, itu terjadi di negara kita itu. Di negara kita dan saya pernah ngomong-ngomong dengan orang bagaimana data kesehatan seorang di luar negeri itu sangat bagus jadi seseorang sakit dimanapun itu nggak ada persoalan selama ada BPJS di sana seperti seperti kita sekarang BPJS. Nah sekarang BPJS di Indonesia misalkan Anda terdaftar di kota A ya di situ Anda akses kesehatan tidak bisa tiba-tiba ya anak saya dulu mondok di Malang, sementara KTP-nya kan KTP saya itu ada di Surabaya ya. Saya jadi pegawai tapi KTP-nya Surabaya berarti saya harus punya akses kesehatan di Surabaya. Anak saya waktu sakit nggak mungkin saya bawa ke Surabaya. Akhirnya pakai uang pribadi, jalur umum bukan BPJS dan mahal sekali ya. Hanya demam aja sampai selesai itu dengan obat hampir dengan lab pemeriksaan tuh habis 500.000 lebih sekali periksa itu ya. Kalau saatnya ke Surabaya maka saya gratis ya dan seterusnya. Jadi tidak baik-baik saja sebetulnya sistem sistem informasi di Indonesia. Ngeri, ya, ngeri. Nah, nanti Anda inilah calon-calon yang akan memperbaiki keadaan-keadaan itu sebagai insan IT yang disebut sebagai di sini ada insan TI itu Anda punya kemampuan untuk merubah keadaan ya bebannya berat sekali Anda lulusan Anda menjadi seperti itu bebannya berat ya seperti yang saya rasakan dan saya alami ya berat banget dimusuhi orang
diajukan orang, kalaupun berhasil mereka lupa dengan kita. Itu banyak sekali ya. Beda dengan yang lain. Oh, diluluhkan, lupa segala macam ya. Masih dikenang. Sementara yang orang IT di belakang layar kadang-kadang menentukan kebijakan itu juga menentukan, dan Anda nggak akan tidak dianggap sebagai siapa-siapa. Mending makanya saya katakan jadilah owner sendiri, bikin perusahaan sendiri, ya, kerja sendiri, tidak ada beban itu, maka Anda sendiri yang menentukan dan Anda akan membuat suatu organisasi yang lebih baik, gitu ya. Itu saran saya ya sebagai seorang bapak pada anaknya ya seperti itu ya. Oke, karena usia saya dengan Anda terpaut sangat jauh, jadi kalau saya nasihati gampang. Anda saya anggap anak saya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Pengarahan perilaku. Apa pengarahan? Nah, ini ada pengarahan perilaku dan risikonya. Kadang-kadang ya kita ngarahkan ada risikonya. Ya, tadi saya katakan ya, saya punya risiko-risiko. Ya, perilaku yang didorong kepatuhan. Jadi kebijaksanaan standar itu kalau yang didorong oleh kepatuhan seperti ini. Tapi resikonya, jadi perilaku yang didorong oleh kepatuhan ini resikonya penyimpangan dan inkonsisten. Ya, hak akses sistem perilaku mau harusnya bertanggung jawab tapi sering disalahgunakan. Kebalikannya dari ini. Ini ini inginnya targetnya, tapi ada resiko. Nah, misalkan insentif itu ada penghargaan, nilai uang dan sanksi sebagainya itu sudah ditanamkan di IT governance harus begini harus begini. Nah, perilaku yang doang kamu harus patuh gitu ya. Tapi kenyataannya mereka oportunistik ya. Mereka berpeluang nyari cara-cara yang tidak halal, bagaimana caranya memanipulasi data dan seterusnya untuk kepentingan mereka. Itu resiko. Kalau lemah, ya, resiko jika lemah. Jadi lemah apa? Ini mekanisme ini lemah gitu ya, lemah. Ya nanti ada resikonya ini ya. Kemudian ini keteladanan pimpinan ya, seperti saya katakan ya. Ada ini ini betul-betul pengalaman pribadi ya. Keteladanan pimpinan saya pimpinan seperti itu, international governance oke. Pinginnya seperti itu. Jadi misalkan Pak Imam Suproyogo ingin dosen-dosennya pintar menulis, maka dia Pak Rektor menulis setiap hari, nulis dan bagus sekali tulisan-tulisan macam-macam sampai dia lengser pun masih nulis, tapi beberapa saat ketika udah tua, udah lelah mungkin ya berhenti, tapi yang meneladani hanya puluhan termasuk saya. Nah, karena apa? Lemah sebetulnya. Karena lemah orang lain buat apa nulis, gak ono insentif, gak ono duitnya, gak ono macam ngapain. Ya ada sebagian besar itu, sebagian besar dari berapa 90% lebih mungkin ya orang-orang yang punya sinis karena lemah memang. Jadi yang dibangun oleh Pak Imam itu enggak seberapa kuat. Nah, perilakunya itu maunya kan ini gitu loh. Dia pingin baik, internalisasi nilai governance, dia pingin baik kampus itu seperti itu. Tapi lemah ya, lemah dalam hal penegakan. Kalau harusnya tegas-tegasnya gini, kalau enggak kamu akan dapat kredit yang sedikit atau enggak akan naik pangkat misalkan sebagainya misalkan. Nah, kalau ada aturan yang ketat gitu ya enggak bisa. Tapi kan ada mereka ada yang sinis itu. Beberapa orang yang sinis. Nanti kalau saya ceritakan secara pribadi orang ini saya tunjukkan. Kalau mau ngambil di darat, saya tunjukkan nama-nama orang yang sinisme yang betul-betul dia merusak kepemimpinannya itu, kemudian dia berlaku merusak. Banyak orang nggak tahu itu. Dan saya tahu orang pemberontak seperti itu tahu. Oke ya. Nah, sistem yang tidak dirancang canggih tapi gagal kita tidak selaras kebiasaan kerja. Tadi saya katakan tadi ada rektor dari luar tidak tahu kebiasaan ini di dalam kampus, budaya gak akan berkembang, gagal. Saya katakan kepemimpinan 4 tahun oleh Pak Haris itu gagal. Ya,
Kalau ada yang mau saya aku mau anu, oh, boleh diskusi sama saya kegagalannya kan terbuka. Saya menilai orang boleh aja, sah-sah saja. Anda menilai saya sebagai dosen yang gagal pun silakan. Tapi saya minta kegagalan di mana nanti akan saya perbaiki gitu ya. Nah, sebaiknya kalau saya unggul di lain sama dosen, oh Pak saya lebih unggul dalam memberikan materi karena pengalaman pribadinya disampaikan dan sebagainya. Sementara yang lain tidak punya pengalaman. Banyak dosen yang tidak punya pengalaman kerja seperti Pak Said mulai karena mereka dari lulus langsung jadi dosen tidak bekerja di luar. Tapi Pak Said misalkan punya bisnis ya berhadapan dengan orang yang lebih wah kalau Anda lihat kalau boleh diskusi sama saya panjang lebar saya siang malam dan sebagainya hampir dibunuh orang dan sebagainya itu taruhannya nyawa itu saya lakukan gitu ya dan banyak hal gitu ya saya di apa disabotase sepeda motor saya digembosi itu ada sepeda motor saya gembos pulang gembos itu sudah nggak satu kali dua kali itu ya karena mereka sampean disengaja Pak disengaja supaya nggak kerasan supaya keluar dari kampus ini saya kerja di tempat lain supaya saya nggak kerasan ya kenapa salah saya tuntun saya pompa kendaraan saya jalan lagi besok gitu lagi gitu ya bahkan disobek ban saya disobek gitu ya nah saya harus ganti biaya ban itu ya di disilet ban saya itu ya orang-orang pengecut ya saya itu sampai terjadi seperti itu ya Masya Allah digembosi disilet gitu ya ya karena tahu penyebab itu saya gitu ya ada lagi saya menerapkan pakai fingerprint absensi fingerprint di suatu perguruan tinggi saya bekerja di situ itu dirusak fingerprintnya dirusak dipetak dijebol padahal harganya waktu itu sensornya aja 1.700.000 kalau 1 jutaan 1,5 juta lah. Sorry itu rusak saya harus ke rektor laporan bahwa ini Pak dirusak Pak ya nggak apa-apa saya cari pengamanan bagaimana caranya tetap jalan tapi tidak rusak saya bikin box dari besi dan mereka hanya melihat memasukkan data jari-jarinya itu nggak pernah ada sistem gitu. Jadi mereka akan sulit ternyata masih ada yang merusak itu. Pasang CCTV akhirnya. Jadi mereka lihat nggak akan jangan melakukan Anda diawasi. Nah, CCTV-nya tinggi nggak bisa ngerubah. Di kampus saya pasang nanti di kampus juga gitu. Dibongkar itu saya investasi 110 juta tapi tidak dilaksanakan karena saya pindah jabatan, tidak tahu cara mengoperasikan mereka maka uang 110 juta melayang nggak ada artinya. Padahal sudah saya desain CCTV di kampus setiap kelasnya. Nanti kapan lagi cerita yang seperti itu. Gelo, kadang-kadang gelo melihat rekan saya sendiri yang tidak paham tentang tentang perkembangan dan sebagainya itu ya. Nggak punya kreativitas. Mari, nanti kapan-kapan cerita di luar forum ya, karena menyangkut pribadi orang, boleh di luar forum perkuliahan, kita ngobrol. Apa sih Pak saya itu gini-gini? Boleh. Nanti saya ceritakan dan itu enggak di kelas. Jangan, kalau yang di kelas sifatnya umum, kalau yang sifatnya pribadi, nyerang pribadi, boleh kita bicara di luar forum aja supaya nggak dianggap hibah ya padahal tidak apa-apa isunya untuk mengoreksi pekerjaan bukan pribadi orang ya ini menyangkut masalah pekerjaan ya yang jangan sampai pekerjaan itu Anda lakukan atau supaya mematikan orang lain yang jelek itu. Oke lanjut kebijakan seluruh akses sistem keteladanan jadi instrumen tadi di tabel tadi pendekatan modern menunjukkan ada compliant based. Nah, daripada behavior menuju behavior jadi menuju perilaku organisasi fokus mencipta kondisi yang mendorong secara alami jangan naturalisasi pengarahan perilaku sekarang nah masih ada waktu sedikit habis itu ya, mekanisme governance tadi sudah oh sudah ini ya sistem dan canggih sudah ini oh, keliru tata kelola menjabatkan perilaku loh kok balik ini nah ini pengarahan belum jadi inti tidak selaras pengarahan perilaku tadi seperti ini
Ya, oh ya sudah ini. Sistem dirancang gagal muncul di digital work tadi sudah saya jelaskan ya. Oh sudah bolak-balik ini, bolak-balik ini. Ini diklik balik ke awal lagi. Oh iya. Enggak ini. Integrasi nilai etika memperkuat jadi etika ya penting. Tanggung jawab kalau di Islam ada tanggung jawab moral, ada akhlak ya dan seterusnya, ada amanah dan seterusnya. Budaya yang sehat menempatkan informasi sebagai milik bersama dan dikelola secara transparan dan adil. Ada kata-kata transparan ya dan adil. Arah ke perkembangan ke depan menunjukkan bahwa keberhasilan IT governance tadi saya sempat posting di gambar di grup ya itu juga sebetulnya berangkat dari masalah ini ya. Keberhasilan TI ya tidak lagi ditentukan oleh kecanggihan sistem, melainkan oleh kemampuan membangun budaya. Jadi kalau budaya sudah bagus, apapun IT nanti akan berjalan dengan baik. Tapi kalaupun canggih budaya yang buradul ya orang-orang yang jadul-jadul nggak pingin dia tidak ingin maju atau dia apa namanya konservatif ya konservatif itu artinya jelek ya nggak moderat ya lawannya orang-orang yang konservatif itu banyak di lingkungan Anda ya mereka maunya ya sudah kalau yang ada ini ya ini aja dulu sudah nggak mau dia nggak mau belajar tentang sistem yang baru ada software baru tidak mau belajar dan sebagainya itu oke saya kira sudah cukup sudah selesai ini soal soal ada ini di sini ada soal ya 5 soal ya panjang ini satu soal ini ada 3 paragraf ini satu soal ini kok panjang lebar supaya Pak supaya nggak ngawur jawabannya nanti ya dibaca dengan teliti yang kedua juga dibaca dengan teliti gitu ya dan 3 soal nomor 4 juga begitu ya. Ini semuanya baik apa namanya contoh misalkan seperti soal nomor 5 ada lembaga pendidikan tinggi yang katakan perguruan tinggi ya misalnya UIN Malang berusaha menerapkan IT governance berbasis nilai etika dan integritas kebijakan stasiun baik termasuk pedoman penggunaan data. Nah, tentang penggunaan data itu pernah di UIN saya memberikan satu aturan main ya lengkap, tapi nggak pernah diteruskan oleh penerus saya di Puskom saya ngomong bahwa kita lembaga UIN Malang harus punya aturan tentang penggunaan data atau internet atau akses WiFi apapun menyimpan password jangan sampai password itu diberikan ke orang lain itu ada denda administratif atau ada sanksi administratif yang jelas kalau membocorkan dulu gitu nggak boleh membocorkan password ya itu mereka terikat membocorkan password syakat misalkan dan sebagainya itu harus keluar sendiri itu sudah saya buat tapi tidak belum di ACC saya sudah dipindah posisi dan itu terkatung-katung sementara di ITB dan UI itu ada dan saya mengadopsi peraturan itu untuk diterapkan di UIN. Jadi ada sanksi-sanksinya mahasiswa menggunakan syakat mengisi apa kalau ada yang menghack itu sanksinya apa ya itu diberikan kalau nggak ada sanksi kalau masih yang hack database-nya syakat gimana sanksinya diapakan mahasiswa nggak ada atau menulis sesuatu yang menjelek-jelekkan di media sosial tentang UIN Malang misalkan. Sanksinya apa dulu sudah pernah saya laporkan ini harus diberi sanksi mahasiswa ini gitu ya. Mereka diem seribu asa. Padahal saya sudah surat menyurat kepada pimpinan wakil rektor 3 waktu saya serahkan sendiri Pak ini permohonan saya agar si A ini dipanggil dan diberi sanksi minimal diskor 1 semester untuk tidak kuliah 1 semester. Nah, itu sanksi yang paling ringan, yang paling berat dikeluarkan. Karena dia frontal dan sebetulnya apa yang ditulis di media sosial yang dia tulis itu sebetulnya bisa saya laporkan ke polisi dan dia kena pasal gitu ya, pencemaran nama baik karena menyerang nama orang orangnya sendiri nggak mau tahu juga padahal dia namanya dicemarkan goblok sekali dosen itu sudah
di dijelek-jelekan, gambarnya wanita ini dikasih kumis, apa segala macam, sudah terus dikata-katain yang jorok-jorok dan sebagainya. Ternyata anaknya putra kiai itu yang ngomong, saya laporkan itu. Nggak tahu apa karena dia punya backing yang kuat sehingga nggak diteruskan oleh UIN. Saya bilang kalau nggak ada saya yang ke polisi, tapi kalau saya ke polisi ya saya kerjaan saya terbengkalai. Harusnya adalah via ya itu menyelesaikan. Nggak pernah selesai sampai sekarang dan itu masih tampil dan seterusnya lah, banyak pengalaman saya itu dia katakan kaku ya memang, tapi ya memang seperti itu. Nah, tugas 6 nanti masukkan ke Google Drive ini. Saya kira cukup sekian. Ini yang masuk sudah 18 ya. Ada Sunandar, ada Cantika lagi sudah masuk. Datul, Mufida, Agustina, ya. Yang beberapa Andini, Aulia tadi belum saya sebut mungkin ya. Dan seterusnya ada Muhammad Hakim Abdillah, Muhammad Zaki ya. Baik-baik saja semuanya ya. Apa yang saya sampaikan pengalaman pribadi hanya untuk di apa namanya Sunandar hadir ya. Jadi eh, apa namanya menjadi bekal ya apa yang saya alami pribadi dalam kehidupan saya silakan diambil yang baik ya, yang jangan sampai kemudian diterapkan lah nanti kalau Anda bekerja menjadi pegawai yang baik, undang budaya seperti apa yang diharapkan di apa namanya di bab ini gitu ya. Anda pelajari lagi lebih dalam lagi di buku-buku banyak sekali ya. Nggak selesai. Banyak hal yang perlu Anda ketahui sebetulnya yang harusnya Anda pelajari secara mandiri aja. Cari buku tentang perilaku organisasi Anda baca. Oh, perilaku organisasi seperti ini. Oh, budaya organisasi seperti ini. Paper-papernya banyak, nanti bisa dilihat kapan-kapan nanti kita coba menjelajahi paper ya semester depan. Minggu depan kita kalau ada kesempatan kita akan mempelajari bagaimana cara mencari data yang benar, artikel yang benar, pengetahuan yang benar untuk bisa diterapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Tahu sukses ya mencintai Anda, amin. Demikian kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya kita live bareng-bareng ya.